Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya sama Kafira Fatri Ardiani dengan NIM A11 2021 sampai 3332. Di sini saya akan mempresentasikan tugas 2 workshop BK terkait sosial data. Di sini saya akan mereview dulu dari tugas pertama kemarin yang sudah saya upload, seperti ada di link YouTube ini ataupun di video berikut ini. Nah, di sini yang ingin saya review itu setelah kita mengumpulkan data, menelaah data, memvalidasi data, menentukan objek data, membersihkan data, tahap yang kelima ini ada sedikit tambahan, yaitu bagian handling missing value. Di sini kita bisa menggunakan dua metode, yaitu random value imputation dan atau metode imputation. Selanjutnya di sini juga ada handling duplikat, yaitu kita periksa jumlah garis yang berduplikat, terus kita tampilkan data duplikatnya di data apa saja. Lanjut kita hapus data duplikat, dan setelah itu kita juga menggunakan deteksi outliers. Nah, di video kemarin belum ada deteksi outliers, jadi untuk sekarang saya jelaskan perlahan-lahan terkait deteksi outliers, di mana kita pilih hanya kolom numerik selain kolom yang ditargetkan, dan juga kita hapus kolom-kolom yang menggunakan kategori. Lalu kita lanjut dengan membuat box plot untuk setiap kolom numerik selain kategori. Nah, jadinya nanti gambarnya seperti ini. Oke, ya udah gambar seperti ini. Nah, jadi dari gambar ini nanti kita lakukan juga handling outliers. Handling outliers ini menggunakan data IQR, menggunakan salinan dataset asli yang kita akan masukkan ke dalam kuartil pertama, kuartil ketiga, lalu kita hitung IQR-nya menggunakan kuartil 3 dikurangi kuartil 1. Lalu kita gunakan dengan menentukan batas atas dan batas bawahnya. Dan juga kita ganti outliers tadi yang sudah kita deteksi menggunakan batas atas, batas bawah. Nah, hmm, menghasilkan bahwa data outliers pada kolom-kolom yang ada di data fatal health telah ditangani menggunakan mode IQR. Lalu kita pilih lagi kolom numerik selain kolom targetnya, yaitu menggunakan plot 66, plot 64. Lalu kita buat block spotnya. Nah, jadilah hasilnya seperti ini. Block spot untuk semua kolom numerik selain fatal health setelah handling outliers. Nah, oke, untuk tugas satu mungkin itu aja yang saya tambahkan. Tutup dulu tugas satu. Oke, kita lanjut ke tugas dua. Di tugas 2 ini kita mulai dari ada mengonstruksi data. Di mana mengonstruksi data ini nanti kita mulai dari adanya handling balance. Kita import library untuk handling balance, yaitu ada learn oversampling atau random oversampling. Selanjutnya ada collection import counter, scalar model selection, import time test split. Dan kita periksa juga distribusi berdasarkan target fatal health, yaitu ada 1.0, 2.0, dan 3.0, di mana kita pisahkan dataset fitur X dan target, yaitu Y, dalam kolom fatal health ini dijadikan sebagai target Y, sedangkan kolom lainnya sebagai fitur, yaitu X. Kode kemudian menampilkan 5 baris pertama yang difiturkan menggunakan head. Terakhir, kode menampilkan distribusi kelas pada target fatal health sebelum pembagian data, menunjukkan setiap hasil variabel Y bagian tabel, menunjukkan sebagian data dari fitur-fitur tersebut. Ini kita pisahkan seperti yang tadi sudah saya bilang, dengan fitur X dan fitur Y kita pisahkan. Lalu ini kita tampilkan, begitupun objeknya, lalu kita cek distribusinya. Nah, setelah ini, langkah-langkah di bawahnya akan menangani ketidakseimbangan data menggunakan teknik oversampling.
Pertama, data dibagi menjadi training dan tes menggunakan time split. Nih, menggunakan time split. Kemudian ada random oversampler yang digunakan untuk melakukan oversampling pada data training, sehingga jumlah sampel pada setiap kelas nantinya menjadi sama, yaitu 1155. Lalu menampilkan distribusi kelas setelah oversampling yang telah dilakukan yang menunjukkan adanya keseimbangan kelas. Nah, jadi kita split, kita oversampling menggunakan random oversampler, lalu hasilnya adalah ketiga kelas itu menghasilkan hasil yang sama dan seimbang. Lanjut adalah visualisasi before after handling, di mana visualisasi ini nanti menampilkan distribusi kelas sebelum dan sesudah oversampling menggunakan random oversampling. Bagian pertama atau sebelum handling, kita membuat count plot untuk menunjukkan distribusi awal kelas yang nggak seimbang. Nih, data tidak seimbang. Lalu di bagian kedua, setelah kita menggunakan random oversampler, kita terapkan oversampling untuk menyeimbangkan kelas. Dan terakhir setelah oversampler, kemudian membuat count plot lain untuk menunjukkan distribusi kelas yang sudah seimbang setelah oversampling. Terdapat juga peringatan future warning terkait penggunaan palet pada fungsi SNS count plot. Nih, setelah kita gunakan random oversampler, lalu setelahnya hasilnya jadi seimbang. Data ke satu, data kedua maupun data ketiga. Lalu kita lihat, yang kedua adalah kita lihat hasil handling imbalance-nya. Dengan data baru oversampler DF, data terbaru ini oversampler DF, dari data yang telah di oversampling, X over dan Y over, kolom-kolom diambil dari data IQR tadi yang sudah kita gunakan, dengan kolom fatalhood dijadikan sebagai kolom target yang nilainya diisi dari Y over. Kemudian kode menampilkan data frame tersebut atau oversampler DF yang berisi data setelah proses oversampling. Dengan data QR ini diasumsikan sebagai data frame yang telah mengalami proses IQR, interquartile range, untuk membersihkan outlier. Jadi semua data yang terlihat. Nah, selanjutnya adalah korelasi, di mana kita tampilkan matriks korelasi dari dataset oversampled DF setelah menghilangkan kolom fatalhood. Format format ini digunakan untuk menghitung matriks korelasi. Kemudian kode akan membuat heat map dari matriks korelasi tersebut menggunakan SNS heat map dengan ukuran gambar yang sudah ditentukan dan menggunakan palet warna SNS Diverging Palette untuk visualisasi yang lebih baik. Hasilnya, setelah visualisasi, matriks korelasi antar fitur dalam dataset sudah terlihat seperti ini. Nah, dari data matriks di atas, kita menemukan bahwa paling berkorelasi positif adalah histogram mean dengan histogram median. Kita cari histogram mean. Histogram mean dengan histogram median. Nih, 0,95. Selanjutnya, yang paling berkorelasi negatif adalah histogram mean dengan histogram width. Kita cari mean. Nih, ini mean. Nah, ini yang paling rendah, negatif 0,92. Ketemu dengan histogram width. Tuh. Nah, yang terakhir adalah D, hasil pembersihan datanya berupa visualisasi kita buat bar chartnya, kolom fatalhood yang sudah dibersihkan dan oversampling hasilnya seperti itu. Lalu kita atur tampilan visual seluruh datanya dengan ukuran gambar yang lebih lebar untuk dua subplot, di mana di sini menginginkan subplot yang baris pertama, kolom pertama subplotnya yaitu histogram baseline value. Yang kedua, di sebelah kanan ini ada histogram acceleration.
Nah, selanjutnya adalah kita untuk membuat blogspot semua kolom numerik dalam data oversample kecuali kolom kategori. Pertama, kode memilih hanya kolom-kolom numerik, yaitu tipe data float 64 dan integer 64, dan menghilangkan kolom kategori. Kemudian SNS Blogspot ini, SNS Blogspot digunakan untuk membuat blogspot dari kolom-kolom numerik yang tersisa dengan orientasinya horizontal dan warna paletnya set 2. Hasilnya adalah visualisasi blogspot untuk melihat distribusi dan outlier pada setiap kolom numerik. Seperti ini hasilnya. Nah, gambar di atas ini adalah blogspot yang menampilkan distribusi dari beberapa variabel numerik. Blogspot juga menunjukkan adanya median, kuartil pertama dan kuartil ketiga, serta outlier setiap variabel. Variabel-variabel tersebut tampak berhubungan dengan data fatal health. Misalnya ada baseline value, acceleration, fatal movement, dan lain-lain. Blogspot ini berguna untuk membandingkan distribusi dan mengidentifikasi outlier dari berbagai variabel numerik secara visual. Nah, selanjutnya ada tabel data, di mana data setelah proses cleaning jadi seperti ini, sehingga semua missing value sudah diimputasi dan semua fitur sudah bertipe data numerik. Lanjut, kita nomor 7 adalah menentukan label data. Di sini kita import library-nya yaitu from scalar, model selection, import prime template. Dan kita lanjutkan dengan splitting data, di mana dataset oversampled DF menjadi data training dan data testing. Data akan dipisahkan menjadi fitur X dan target Y. Lalu, kemudian prime test split digunakan untuk membagi data dan menjadi data training dan testing dengan perbandingan 70:30, di mana random state-nya 42 untuk memastikan bahwa pembagian data dapat direproduksi. Nah, FYI, training test split adalah metode yang disediakan scikit-learn yang berguna untuk membagi array atau matriks menjadi data training dan data testing secara acak. Yang kedelapan, kita membangun model. Dalam membangun model ini, kita import banyak library yang akan kita panggil. Yang pertama ada scalar knife bias, import Gaussian NB, scalar ensemble, untuk random forest classifier, ada scalar SVM, import SVC, ada scalar matrix, ada scalar layer model, scalar tree, dan scalar neighbors. Di mana kita akan inisialisasi modelnya menjadi NB itu adalah Gaussian, RF itu random forest, SVM itu untuk SVC, LR untuk logistic regression, DT untuk decision tree classifier, dan KNN untuk K-neighbors classifier. Selanjutnya kita akan melatih model. Yang pertama, model yang akan kita latih adalah naive Bayes. Di mana melatih model naive Bayes ini nanti kita gunakan Gaussian NB dan mengevaluasi performanya. Dengan NB fit extreme, kita akan melatih model menggunakan data training. Tapi untuk memprediksi kelas pada data testingnya, kita menggunakan NB predict XS. Nah, kemudian kode menampilkan matriks konvolusi dan classification report yang mencakup akurasi, presisi, recall, dan advanced score untuk setiap kelas rata-rata, tertimbang dan rata-rata makro. Hasil evaluasi menunjukkan performa model naive Bayes pada data testing, yaitu 0,7. Selanjutnya kita menggunakan random forest, di mana kita melatih untuk RF-fit extrain Newton dalam melatih model menggunakan data training dan RF predict untuk memprediksi kelas pada data testing. Dan hasil evaluasi yang ditampilkan dalam matriks konfusi dan classification reportnya menunjukkan akui
akurasi, presisi, recall, dan advance score yang sangat tinggi, yaitu mendekati 1. Hmm, Dengan akurasi, makro, dan menunjukkan data model random forest ini sangat baik pada saat di testing. Selanjutnya kita pakai SVM, yaitu Support Vector Machine, menggunakan algoritma SVC dan mengevaluasi performanya, di mana SVM Fit Extrain Train untuk melatih model SVM dengan data training dan SVM Predict Test ini untuk melakukan prediksi pada data testing, di mana matriks konfusi dan classification report-nya nanti menampilkan performa model seperti yang sebelum-sebelumnya, yaitu ada akurasi, presisi, recall, event score untuk setiap kelas dan serta rata-rata makro dan tertimbang. Nilainya ada 0,83. Selanjutnya kita menggunakan latih model regresi logistik atau logistik regression dan mengevaluasi performanya. Terdapat peringatan convergence warning yang menunjukkan bahwa algoritma gagal konvergen sepenuhnya. Ini memungkinkan karena jumlah iterasi yang terbatas atau data yang perlu diskalakan. Jadi, kita menggunakan LR-Fit X-Train, Y-Train untuk melatih model, dan LRX-Test untuk memprediksi kelas pada data testing. Di sini juga sama, nantinya akan menampilkan akurasi, presisi, recall, dan advance score. Meskipun ada peringatan konvergensi tadi, classification report-nya tetap memberikan gambaran performa model regresi logistik pada data testing. Dan mungkin saran aja untuk teman-teman nanti yang menemukan hal seperti ini bisa ditingkatkan menggunakan jumlah iterasi mix iter atau menskalakan data untuk meningkatkan konvergensi modelnya. Oke. Lanjut, ada decision tree, di mana kita akan melatih model dan mengevaluasinya dengan DT, fit, extrain, train. Untuk melatih model dengan data training, ada DT predict X test untuk memprediksi kelas pada data testing. Matriks konfusi dan classification report yang ditampilkan itu sama, ya ada akurasi, presisi, recall, event score. Dan event score tertinggi mendekati 0,7, mendekati 1. Ini mengidentifikasikan bahwa performa model decision tree cukup baik pada data testing. Selanjutnya ada KNN atau Key Neighbors Classifier, di mana KNN Fit Explain Your Train untuk melatih model menggunakan data training dan KNN Predict Test untuk memprediksi kelas pada data training. Matriks konfusi dan classification report yang ditampilkan menunjukkan akurasi, presisi, recall, dan event score. Nilai-nilai tersebut menunjukkan performa model KNN pada data testing dengan akurasi yang bagus nih, ada 9 dan 0,94. Nah, setelah kita upload model tadi, kita handling overfitting-nya, di mana untuk menangani overfitting pada random forest. Saya coba tutup, decision tree saya tutup, AR saya tutup, SVM saya tutup, random forest. Nah, overfitting ini nanti untuk model random forest dengan membatasi kedalaman pohonnya, yaitu ada max depth sama dengan 6, dan kita gunakan parameter lain seperti n estimator, main sample split, mean sample split, juga diatur untuk mengontrol kompleksitas model. Setelah melatih model dengan RFID, kita akan memprediksinya pada data testing. Nah, setelah itu, report akan menunjukkan metrik evaluasi seperti akurasi, presisi, recall, dan event score. Meskipun akurasinya menurun dibandingkan random forest sebelumnya, karena tanpa pembatasan yang sebelumnya, jadi pengaturan parameter ini bertujuan untuk mengurangi overfitting dan meningkatkan generasi model pada data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Nilai-nilai metrik menunjukkan performa model setelah upaya mengurangi overfitting. Nih, hasilnya kan ada 0,95. Sebelumnya hasilnya adalah
Nih, 0,99 sangat-sangat mendekati satu. Jadi setelah kita handling, turun nih nilainya. Tuh, karena ya tadi kan kita kasih batas supaya nggak overfitting. Nah, tahapan yang ke-9 kita mengevaluasi hasil model. Dengan tadi kita udah banyak banget ya menggunakan model klasifikasi ada NFBS, Random Forest, SVM, Logistic Regression, Decision Tree, sama KNN. Kita gunakan nilai ekuensi masing-masing model yang dihitung dan disimpan dalam list eksplorasi. Nih, kemudian SNS berplot ini untuk membuat grafik batang yang membandingkan akurasi dari semua model. Nilai akurasi ditampilkan di setiap batang untuk memudahkan pembacaan grafik tersebut, memberikan visualisasi perbandingan performa model-model klasifikasi yang telah dilatih sebelumnya. Vegas ada 0,5, Random Forest ada 0,95, SVM ada 0,83, Logistic Regression ada 0,81, Decision Tree ada 0,97, dan KNN ada 0,94. Nah, tahapan yang terakhir ada optimasi model. Dari diagram batang yang di atas ini, sudah menunjukkan perbandingan akurasi beberapa model klasifikasi di mana ada model random forest, decision tree, dan KMN yang menunjukkan akurasi tinggi di atas 0,9. Sedangkan model lainnya memiliki akurasi yang lebih rendah yaitu di bawah 0,85. Kesimpulannya adalah tidak perlu melakukan optimasi model yang telah dievaluasi sebelumnya karena sudah memiliki performa yang cukup baik, sehingga optimasi lebih lanjut dianggap tidak perlu. Didasarkan pada akurasi yang relatif tinggi dari beberapa model, terutama Random Forest, Decision Tree, dan KMN. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.